kita mau nyamper dulu kita mau ke rumah temen dulu. Sepada anjing, hai. Ngevlog dong, Jang. Hah? Emang nggak? Naon? Lain, beda deh. Oke, kita mulai perjalanannya dari Jalan Kopo, guys. Jalan Kopo yang akhir-akhir ini menjadi viral. Nggak tahu viralnya gara-gara apaan. Banyak yang bilang Kopo banyak preman. Terus banyak yang bilang Kopo Gotham City-nya Bandung. Banyak lah, tapi pada kenyataannya nggak seperti yang diviralin sih. Kita isi bensin dulu, guys. Dampak dari perang, guys lah, rudap. Tapi nggak apa-apa, guys. Mau naik seberapapun juga, BBM-nya mau naik berapapun juga, asal kebeli mah nggak apa-apa, guys. Asal direjekian we ku Allahnya. Lanjut lagi, guys lah. Sekarang kita baru nyampe tol, gerbang tol Kopo. Di depan ada Mikomo. Masih jauh, guys. Ini mah baru juga berangkat. Nanti kita ketemu lagi di depan, oke? Alun-alun Kabupaten Bandung, yaitu Soreang. Yeah. Masih jauh, guys. Ini mah baru di Soreang. Lanjut lagi, guys. Ketemu di depan, oke? Di sini adalah alun-alun Soreang. Ini kalau misalkan malam minggu atau hari-hari libur, biasanya rame, guys.
Kalau ke kanan kita balik lagi ke Bandung, kita ambil ke kiri. OTW Ciwidey, Citambur, Cikurutuk. Let's go. Cuacanya alhamdulillah cerah guys, tapi ada awan mendung itu di sana. Mudah-mudahan nggak hujan sih. Waduh, maaf nih guys, jadi ada kendala teknis. Mix saya ternyata pada part video yang ini tidak merekam suara sama sekali. Jadi saya akan dubbing di part video ini, sekaligus mau bercerita sedikit tentang Ciwidey. Jadi hari ini Ciwidey dikenal sebagai kawasan wisata populer Jawa Barat. Namun jauh sebelum menjadi tempat liburan, wilayah ini menyimpan sejarah panjang tentang alam, kolonialisme, perdagangan, dan budaya masyarakat Sunda. Konon, nama Ciwidey berasal dari kata Ci yang berarti air dan Widey yang merujuk pada tanaman atau kondisi tertentu di daerah itu. Ada pula kisah rakyat yang menghubungkannya dengan aliran sungai yang melewati hutan lebat tempat para penyebar agama Islam dahulu singgah. Nah, pada abad ke-19, Ciwidey masih berupa kawasan hutan dan perkebunan yang terpencil. Udara dingin dan tanah vulkaniknya ternyata sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan teh. Belanda melihat potensi besar wilayah ini. Mulailah dibangun perkebunan besar di kawasan Rancabali dan sekitarnya. Pada tahun 1870-an, perkebunan teh Rancabali mulai berkembang sebagai salah satu pusat produksi teh di Bandung Selatan. Hasil perkebunan teh Ciwidey kemudian dikirim ke Bandung dan berbagai wilayah lain di Jawa. Namun pada saat itu perjalanan dari dan menuju Ciwidey sangatlah sulit. Jalannya masih berbatu, berlumpur, dan harus melewati perbukitan curam. Karena itulah pemerintah kolonial Belanda melalui perusahaan Staatspoorwegen membangun jalur kereta api Bandung Ciwidey pada awal abad ke-20. Nah, tahun 1921 jalur kereta menuju Soreang sudah mulai beroperasi. 3 tahun kemudian rel diperpanjang hingga Ciwidey. Kereta api ini menjadi urat nadi ekonomi Bandung Selatan. Teh, hasil bumi, dan berbagai komoditas perkebunan diangkut menggunakan lokomotif uap melewati pegunungan dan lembah. Masyarakat Ciwidey mulai berkembang, pasar tumbuh, permukiman bertambah, dan wilayah yang dulu terpencil perlahan menjadi pusat aktivitas ekonomi penting di Bandung Selatan.
udah mulai tiris guys. Terus cuaca juga agak-agak mendung kalau di sini. Mudah-mudahan nggak hujan guys. Soalnya nggak bawa jas hujan. Wow, kalau kehujanan mah. Masuki kawasan Rancabali guys, Rancabali Ciwidey. Di kanan kita ada pemandian Ciwalini, ya Ciwalini gitu ya. Ciwalini, pemandian legendaris dari tahun berapa ya? Pokoknya waktu saya masih kecil udah ada lah pokoknya mah. Sekarang banyak banget guys ininya apa di Ciwidey, tempat wisata baru. Hampir setiap tahun pasti ada yang baru, kayak yang tadi Bukit Senyum.
Yang, ngopi mau? Nah, ini di kiri apa nih? Nawasena Resto. Yang Citambur mah ke kanan. Citambur mah ke kanan. Di mana? Kita belok kanan di depan guys, ke kanan ke Cipela, ke Citambur. Jadi Curug Cikurutuk itu adalah letaknya setelah Curug Citambur. Nah, Curug Citambur itu curug yang beberapa tahun kemarin tuh sempat viral gara-gara ada rumah Abah Jajang. Nah, rumahnya tuh ikonik sekali lah, bukan ikoniknya apa ya namanya ya. Jadi rumahnya itu ada di depan Curug Citambur. Pokoknya indah sekali lah, mantap sekali. Nah, kita mau ke Curug Cikurutuk, tapi nanti kalau memungkinkan kita nyimpang dulu. Nyimpang ya, mampir dulu ke Citambur. Oke, perjalanan masih jauh gas. Dari sini itu masih sekitar 20 kiloan lagi ke Curug Cikurutuk. Kurang lebih 1,5 jam lah. Oke guys, kita ketemu lagi di depan ya. Pemandangan endah gini guys, lagi orang kota kayak saya mah lihat pemandangan hijau kayak gini, kebun teh, terus gunung-gunung. Itu mah istilah bahasa Jermannya itu istilah herang panon guys. Naonnya itu istilah herang panon ya, cari ya tahu aja sendirilah. Pokoknya mah comforting, relaxing, ASMR.
sekali guys pemandangannya guys, Masya Allah. Ada sungai guys, ada tempat wisata juga guys, Nature Riverside Camp and Drift. Wah mantap guys. Indah banget guys. Saya mau ambil thumbnail dulu di sini guys, mumpung mantap. Jangan foto lajang. Tambur guys. Nah, seperti yang udah saya bilang tadi, kalau sempet kita bakal ke Curug Citambur dulu, tapi cuacanya nggak bersahabat guys. Jadi saya lihat di langit tuh si awannya udah gelap banget. Jadi saya mutusin buat langsung go ke Curug Cikurutuk aja lah. Dan ini mah FYI, FYI. Jadi di jalur ini tuh sebenarnya ada beberapa curug yang bagus. Antara lain ya Curug Citambur yang barusan kita lewat, terus Curug Tilu Cipelah, Curug Cisabuk, Curug Cirangkong, Curug Maja, dan Curug Cikurutuk yang mau kita tuju sekarang. Selain wisata curug, juga Kabupaten Cianjur punya banyak tempat wisata pantai yang masih eksotis, kalau bisa dibilang masih perawan, dan gak kalah indah lah dari pantai-pantai lain di Jawa Barat. Mulai dari Pantai Cidaun, Pantai Jayanti, terus Pantai Ciwidig, Pantai Cemara Panglai, dan masih banyak pantai-pantai indah lain yang belum ke ekspos. Jadi kalau saya boleh bilang mah, Kabupaten Cianjur ini teh paket komplit lah, wisata alamnya komplit banget, dari mulai curug sampai ke pantai ada gitu. Begitu teman-teman. Dan kalau misalkan kita nerusin jalur ini, jalan ini tuh nanti tembus ke Kecamatan Pagelaran. Ini tuh bisa ke Pantai Sindang Barang, deket banget kalau dari sini, cuman 40 kilometeran lah. Jadi kurang lebih kalau misalkan pakai motor 2 jam setengah, kita udah bisa ke pantai dari wisata Curug. Wes mantap, keren banget nggak? Dan kita sudah sampai di Curug Cikurutuk guys. Sampai sini dulu ya videonya. Subscribe, like, share, dan komen.
biar saya makin semangat lah konten-kontennya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. That girl is a runner. She was born to get away. Hear that two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming through the years left in the dust. But after all the lessons learned,